Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membagikan materi kepada anak-anak semuanya. Materi ini adalah materi pelajaran bahasa Indonesia mengenai menganalisis pesan dalam buku fiksi yang dikhususkan untuk kelas 11 SMA. Semoga bermanfaat ya materi pada pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 3.11.1 mengidentifikasi pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 3.11.2 menentukan bukti pendukung pesan yang didapat dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11.1 menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11.2 menyajikan ulasan terhadap pesan dari hasil diskusi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran discovery, peserta didik dapat menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca, serta siswa terampil menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca dengan rasa tanggung jawab, disiplin, kerja sama selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur. Selanjutnya, apakah buku fiksi itu? Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang buku fiksi. Ataukah yang bisa menjawab buku fiksi itu apa sih? Silakan yang ingin menjawab. Ya, betul. Jadi, buku fiksi itu adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi. Kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya, namun hanya sebatas rekaan atau khayalan belaka. Dalam buku non-fiksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi, dan hasilnya berupa pendapat, opini, atau penelitian seorang penulis. Contoh beberapa buku fiksi seperti buku tentang anak, dongeng, novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, atau buku naskah drama. Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan atau khayalan belaka. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang bersifat konotatif. Dan ketiga, isi buku berupa cerita yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur-unsur buku fiksi. Sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, atau yang lainnya tentu dibangun oleh dua unsur, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah untuk yang membangun di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar cerita. Selanjutnya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Apakah ada yang tahu tema itu apa? Ya, betul. Tema adalah pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti dalam cerita.
Tema memiliki peran penting sebagai ide yang paling mendasar dalam sebuah cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur adalah jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Selanjutnya, amanat atau pesan. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konflik. Amanat ini ada amanat tersirat dan amanat tersurat. Selanjutnya, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Seorang pengarang mempunyai kebebasan untuk memposisikan dirinya dalam cerita. Selanjutnya, latar. Latar adalah keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Selanjutnya, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Selanjutnya, gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa. Meskipun demikian, pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada dalam tulisan tersebut. Selanjutnya, unsur ekstrinsik adalah elemen yang membangun karya sastra dari luar, seperti latar belakang penciptaan karya sastra, kisah hidup penulis, psikologi penulis, kondisi ekonomi negara, kondisi politik negara, serta kondisi sosial budaya. Pesan atau amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Kemudian, jika tema mempunyai sifat yang sangat lugas, khusus, dan objektif, maka amanat itu memiliki sifat kias, umum, dan subjektif. Pesan atau amanat dapat disampaikan secara langsung atau tertulis, dan tidak langsung atau tersirat. Amanat tersurat adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan, sedangkan amanat tersirat yaitu amanat atau pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Jadi, amanat tersirat ini bersifat implisit atau tersembunyi, namun tetap bisa diketahui dari jalan ceritanya atau melalui dialog antar tokoh cerita. Selanjutnya, ciri-ciri amanat. Yang pertama, amanat berisi saran, ajakan, atau imbauan. Yang kedua, untuk hal-hal yang baik, pembaca diajak atau diimbau untuk melakukan. Biasanya ditandai dengan kata kerja berpartikel lah, misalnya pedulilah, bantulah, dan sebagainya. Ketiga, untuk hal-hal negatif, pembaca diimbau untuk tidak melakukan. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata jangan. Selanjutnya, contoh amanat. Yang pertama, contoh amanat tersurat. Kemudian, Pak Balam menutup matanya kembali dan memandang mencari muka Wak Katok. Dan ketika pandangan mereka bertaut, Pak Balam berkata kepada Wak Katok, "Akuilah dosa-dosamu, Wak Katok, dan sujudlah kehadirat Tuhan, mintalah ampun kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Akuilah dosa-dosamu juga kalian, supaya kalian dapat selamat keluar dari rimba ini, terjauh dari rimba ini, terjauh dari bahaya yang dibawa harimau. Biarlah aku yang jadi korban." Harimau-harimau karya Muchtar Lubis.
Amanat atau pesan yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah bertaubatlah dan minta ampunan atas dosa yang telah diperbuat. Pasti Tuhan akan mengampuninya dan hidupmu akan selamat. Selanjutnya, contoh amanat tersirat. Pak Balam kemudian terdengar berkata dengan suara seperti orang mengikau, "Awas, harimau itu dikirim oleh Tuhan untuk menghukum kita yang berdosa. Awas harimau, dikirim Allah. Awas harimau, akuilah dosa-dosa kalian. Akuilah dosa-dosa kalian. Akuilah dosa-dosa kalian. Harimau, harimau, karya Mukhtar Lubis." Nah, di dalam contoh amanat tersirat ini terdapat pesan atau amanat, yakni akui dan minta ampunlah atas dosa yang telah diperbuat, karena Tuhan pasti akan membalas perbuatan dosa itu. Dari beberapa informasi yang telah kalian pahami, yang akan menjadi bagian yang mendapat penekanan adalah bagian pesan atau amanat. Sesuai tuntutan kompetensi keterampilan yang akan kalian tunjukkan adalah menyusun ulasan terhadap pesan dalam satu buku fiksi. Selanjutnya, ada tugas untuk kalian. Bacalah karya Terelie yang berjudul Hujan. Buku harus kalian baca secara utuh atau keseluruhan, bukan hanya membaca sinopsis atau resensinya saja ya. Dengan memberikan jawaban yang pertama, tuliskan identitas buku fiksi yang kalian baca secara lengkap. Lalu yang kedua, identifikasi pesan yang kalian peroleh dalam cerita pada buku fiksi yang kalian baca. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah buku fiksi itu buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Dan ada ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, menggunakan bahasa rekaan atau khayalan belaka dan bersifat konotatif, serta isi buku berupa cerita. Lalu ada unsur-unsur intrinsik, yaitu ada tema, alur atau plot, amanat, sudut pandang, latar, tokoh, dan gaya bahasa. Dan unsur ekstrinsik, yakni latar belakang penulis dan latar belakang politik, ekonomi, sosial dari negara. Baik, anak-anak hebat, tentunya kalian sudah mencermati dan memahami seluruh materi pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih sudah aktif dan responsif. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Silakan kalian bertanya pada grup WhatsApp ya, dan nanti akan Ibu jawab. Baik, jika tidak ada, akan Ibu akhiri. Terima kasih sudah aktif dan responsif dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan kuat menjalani pembelajaran. Patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.